Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Pelita, pembelajaran ekologi lewat interaktif dan tantangan asik. Yang beranggotakan Adila Wanu Nazara, Sally Patika, dan Anggita Desidemayati. Kami dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan media pembelajaran interaktif yang kami buat dengan tema game digital. Nah, subtema yang kami ambil adalah keanekaragaman hayati untuk kelas 10 SMA. Oke, kenapa sih media pembelajaran itu penting? Karena sebenarnya belajar itu bukan sekedar mendengarkan ceramah atau baca buku saja, tapi juga butuh sesuatu yang membuat kita lebih tertarik, juga aktif. Nah, makanya di sini kami mencoba membuat media pembelajaran yang berbasis game. Harapannya dengan game ini peserta didik bisa belajar sambil bermain. Jadi suasana kelas tidak monoton, lebih seru dan tujuan pembelajaran tetap tercapai. Nah, selain itu, dari latar belakang dan originalitas media ini kami buat murni dengan ide dari kelompok kami. Konsep, alur game, dan juga kontennya benar-benar kami rancang sendiri hanya menggunakan Canva sebagai media pendukung visual. Jadi bisa dipastikan media ini mempunyai ciri khas dan juga asli. Setelah ini kami akan menampilkan dan memperkenalkan cara menggunakan media pembelajaran yang kami buat. Let's go! Jadi teman-teman, media pembelajaran yang kami buat ini berupa game interaktif. Kami menggunakan aplikasi Genially sebagai platform utama. Lalu untuk elemen gambarnya, kami desain sendiri di Canva. Jadi bisa dibilang, ide dan konsepnya murni dari kelompok kami, bukan hasil nyontek dari media lain ya. Nah, kalau masuk ke halaman awal, tampilannya cukup sederhana. Ada tombol mulai, dan setelah itu langsung tersedia menu utama. Kami menambahkan latar musik, agar suasana belajar terasa lebih hidup dan tidak membosankan. Jadi ketika siswa membuka media ini, mereka bisa sambil menikmati musik sekaligus belajar dan bermain. Selanjutnya di bagian materi, kami sudah menyiapkan 5 topik utama sesuai dengan modul pembelajaran. Masing-masing topik disajikan dengan poin-poin penting saja agar lebih mudah dipahami dan gak terlalu padat tulisan. Dari segi isi materi, semua sudah sesuai dengan modul kelas 10 dan relevan dengan kurikulum, sehingga bisa dipertanggungjawabkan ya. Untuk materi pertama ada tingkatan keanekaragaman hayati, terbagi menjadi 3, ada jenis, gen, dan ekosistem. Oke, keberagaman jenis, ini ya terkait penjelasannya, kalian bisa lihat. Dan untuk yang lainnya pun boleh kalian cek sendiri. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada materi persebaran keanekaragaman hayati. Dicek juga yang mana isinya ada flora dan fauna. Untuk flora ada penjelasannya dan untuk fauna pun seperti itu ya teman-teman, kalian bisa cek. Oke, terkait materi kita udah cukup ya melihat secara sekilas. Kita langsung saja ke menu selanjutnya, yaitu ada game. Nah, di sini adalah menu paling menarik dan paling seru tentunya, yang mana ada 4 misi permainan. Ada yang pertama misi rantai kehidupan. Kita coba cek. Nah, ada petunjuk terlebih dahulu, yang mana di sini tuh kalian harus menyusun rantai makanan dengan kesesuaian gambar produsen sampai predator. Oke, itu sudah ada beberapa icon. Kita coba cocokkan ya. Nah, seperti itu. Yang lainnya pun kalian bisa coba untuk menguji kemampuan kalian sesuai dengan pasangannya masing-masing, seperti itu ya. Oke. Lanjut ke misi spesies. Di sini pun sama. Ada petunjuk yang mana di sini kalian harus mencocokkan spesies dengan habitat atau tempat tinggalnya. Oke, kita coba salah satunya ada orang utan. Nah, di mana ya? Apakah Sulawesi, Sumatera, ataukah Papua? Nah, kalian bisa cocokkan sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing ya, dan harus benar. Selanjutnya ada misi ancaman, teman-teman. Nah, di misi ancaman ini berisi pertanyaan singkat terkait ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Nah, kita baca, kebakaran hutan sering terjadi akibat ulah manusia. Solusi terbaik untuk mencegahnya adalah, kira-kira yang mana ya yang benar? Apakah membiarkan hutan terbakar? Atau membangun jalur sekat bakar untuk mengendalikan api?
atau juga melakukan reboisasi atau membakar semak belukar. Kita cek apa aja ya, kita coba. Melakukan reboisasi. Wah, kalau misalkan kalian salah, kalian harus balik lagi dan mengerjakan ulang sampai benar. Seperti itu teman-teman cara kerjanya ya. Oke, kita ke menu awal aja. Ke next misi. Nah, di game terakhir pun gak kalah seru. Kalian bisa mainin ini bareng teman-teman kalian di satu device. Nah, mekanismenya mirip ular tangga. Jadi di beberapa kotak kalian akan menemukan pertanyaan singkat. Seperti itu. Nah, itu pertanyaannya. Pokoknya ada yang bulat-bulat. Tanda tanya itu berupa pertanyaan. Memulai game ini kalian bisa kocok dadu terlebih dahulu. Dapat 3 teman-teman. Nah, kalian bisa pilih karakternya. Atau bisa juga kalian pilih karakter terlebih dahulu. Oke. Nah, dan di 3 ini dapat pertanyaan. Sebutkan 3 tingkat keanekaragaman hayati. Hayo. Apa tuh 3 tingkat keanekaragaman hayati? Tadi sebenarnya ini pertanyaannya tuh udah ada gitu di materi sebelumnya. Jadi kalian harus baca materinya terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nah, jadi itulah sekilas terkait gamenya. Nah, dari keempat game ini, meski tidak langsung muncul nilai akhirnya, tapi nanti bisa diklarifikasi dan didiskusikan bersama guru di kelas. Tujuan utama game ini bukan sekedar menang kalah, tapi biar peserta didik bisa belajar aktif, berinteraksi, dan berdiskusi bersama. Inilah poin efektivitas dan interaktivitas yang kami tonjolkan. Siswa terlibat langsung, ada pengalaman belajar bersama, dan guru tetap memfasilitasi penyampaian diskusi. Nah, dari sisi kreativitas dan desain pun kami sengaja membuat tampilan visual yang sederhana namun tetap menarik. Warna, icon, dan tata letak tidak menggunakan template bawaan dari Genially, melainkan merancang tampilannya secara mandiri dengan memanfaatkan elemen-elemen dari Canva, lalu kami kombinasikan agar hasilnya tetap punya ciri khas dari tim kami. Sedangkan dari sisi kebaruan ide, kami menggabungkan beberapa jenis permainan. Ada matching game, misi rantai kehidupan, kuis ancaman, bahkan ular tangga digital dalam satu media pembelajaran. Kombinasi ini jarang dipakai di kelas biologi sehingga menjadi inovasi yang cukup berbeda. Oke, kita udah di menu terakhir. Di kuis, di sini terdapat asesmen sederhana untuk mengukur pemahaman peserta didik setelah permainan utama dan membaca materi. Hasil kuis ini pun tetap memerlukan klarifikasi guru, jadi sifat bukan nilai akhir tapi lebih ke refleksi belajar. Jadi, bisa kami simpulkan bahwa media pembelajaran ini bukan sekedar menyampaikan materi, tapi juga mengajak peserta didik untuk aktif, berinteraksi, dan belajar sambil bermain. Melalui materi ringkas, berbagai game, sampai kuis, kami ingin menunjukkan bahwa pembelajaran biologi, khususnya materi keanekaragaman hayati, dapat dibuat lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, dari sisi originalitas, kreativitas, efektivitas, ke pembaruan ide, hingga kesesuaian konten, kami berusaha menghadirkan media yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelajaran saat ini. Harapan kami, media ini bisa membantu guru sebagai variasi dalam mengajar, sekaligus membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar biologi. Akhir kata, terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Semoga apa yang kami buat ini bisa bermanfaat dan memberi inspirasi untuk pembelajaran yang lebih kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.